feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Halo berhenti bersinar, dan 16 orang di kelompok Long Hao Shen melihat kecemerlangan di tubuh mereka sendiri. 5 master aula tambahan di Halo membuka mata mereka secara bersamaan. Tidak termasuk Ruo Shui, 4 master aula sekunder lainnya tampak seolah-olah mereka sedang bersukacita atas kesialan orang lain. Pada saat yang sama, penampilan Han Qian menjadi pemandangan yang sangat jelek untuk dilihat. Itu sudah selesai, dan bahkan tanpa 5 master aula tambahan lainnya, tidak ada yang bisa mempertanyakan keadilan dari proses ini. Di antara 5 pesaing kuil ksatria, tanpa diduga, ada 4 dari mereka yang jatuh melawan ksatria lain sebagai lawan. Dengan kata lain, tidak peduli bagaimana pertandingan berlangsung, sekarang hanya ada paling banyak 3 orang dari kuil ksatria yang bisa masuk 8 besar. 2 ksatria dari langkah kelima, yang tidak terbiasa satu sama lain, akhirnya saling berhadapan. Cahaya di tubuh mereka benar-benar identik, dan di sisi lain, Long Hao Shen dan Li Xin, saudara laki-laki dan perempuan, berakhir melawan satu sama lain. Penampilan Long Hao Shen langsung menjadi kaget, saat dia berbalik ke arah Li Xin, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan sangat tidak beruntung? Dengan probabilitas 1/8, dia masih menarik kakak perempuannya sebagai lawannya. Saint Mage Tutor Lin Chen terbatuk, sebelum menepuk bahu Han Qian dan berkata, "Saudara Han memang layak menjadi utusan cahaya, undian ini memang adil dan pantas. Itu mendapat persetujuan dari kuil penyihir kami." Ying Suifeng dan Han Qian adalah yang paling akrab, dan dia adalah orang yang tertawa terbahak-bahak. "Han tua, kuil ksatria Anda memang tangguh, tapi dalam hal keberuntungan, tes-tes." Kulit Han Qian berubah total, dengan keras membuka kedua matanya lebar-lebar. Kaisar Perang Ren Wokuang juga tertawa, "Anak Ying, kamu tidak boleh berbicara seperti ini. Hasil gambar ini sangat menguntungkan bagi kuil ksatria, dengan begitu mereka akan memiliki setidaknya 2 orang di 8 besar. Bukankah ini sangat meningkatkan kemungkinan mendapatkan seseorang di 3 besar? San Sui, pemanggil di langkah Kaisar Roh dengan dingin mendengus, "Kalian, apa yang bisa kamu lakukan selain bersukacita atas kemalangan orang lain? Pertama-tama, usahakan agar 5 orang Anda masuk 16 besar. Han tua, terima kasih. Tak seorang pun dari kuil spiritual kita saling berhadapan, sungguh keberuntungan yang besar." Di luar kuil ksatria, penentu kedua dari pilihan ini adalah kuil spiritual. Tidak termasuk orang yang bahkan tidak bisa memprediksi apa yang akan dia panggil melalui gerbang pemanggilan makhluk. Chen Yinger, secara mengejutkan ada 3 pemanggil luar biasa yang berhasil masuk 16 besar. Selain itu, di antara mereka, 2 hanya di langkah keempat. Jelas, mereka adalah pemanggil yang kuat. Dalam proses menggambar yang baru saja terjadi, ketiga summoner ini tidak saling berhadapan, jadi tidak heran jika San Sui yang biasanya berwajah dingin berada dalam suasana hati yang baik. Darah Han Qian mendidih karena marah. Kompetisi sistem gugur belum dimulai, tetapi kuil ksatria telah kehilangan 2 orang. Selanjutnya, di depan mereka, dia tidak bisa keluar seperti itu. Dengan wajah sebagian merah dan sebagian pucat, dia berkata, "Melihatmu, masing-masing dan setiap dari kamu terlihat seperti kamu sangat menikmati diri sendiri. Anda harus mengambil contoh pada penampilan Ruo Shui yang tenang dan terkumpul." Ruo Shui menghela nafas tanpa daya, dan berkata, "Bagaimana saya bisa tenang dan tenang? Tak satu pun dari orang-orang dari kuil imam saya masuk 16 besar. Hasil menggambar ini tidak terlalu memengaruhi saya." Han Qian segera menjadi tidak bisa berkata-kata, dan dengan kejam berkata, "Kembali ke ruang tunggu. Sesuai dengan warna lampu di tubuh Anda, pertandingan akan segera dimulai." Penyandingan pertama mungkin tetap di dasar. Saat dia selesai berbicara, dia dengan marah kembali ke peron bahkan tanpa menoleh. Halo emas besar itu perlahan naik, tidak masuk ke dalam kubah. "Kak, aku Long Hao Shen ingin mengatakan sesuatu kepada Li Xin," tapi Li Xin segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan segera berkata, "Adik kecil bodoh, apa yang kamu lakukan?" Tanda tanya, "Apa yang membuat Anda merasa canggung? Mungkinkah kamu benar-benar berpikir aku bisa melanjutkan dengan bertemu orang lain sebagai lawanku?"
Berkat bantuan cair saya bisa masuk 16 besar. Saya sudah puas dengan itu. Awalnya, saya bahkan tidak memiliki ide untuk mencoba masuk 16 besar. Menarik Anda sebagai lawan saya sebenarnya adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada saya, karena saya akan kalah. Bukankah itu yang terbaik? Apakah saya dapat mengirim Anda ke 8 teratas dalam prosesnya? Tapi Long Haoshen masih ingin mengatakan sesuatu, tapi langsung disela oleh Li Xin. Bodoh, apa artinya tapi? Mungkinkah Anda benar-benar berpikir, saya, pada langkah keempat, dapat mengalahkan Anda yang berada di langkah kelima? Atau bahwa mawarku bisa menang melawan Hao Yue yang kecil dan aneh itu, setelah evolusinya? Pesaing lain sudah kembali ke ruang tunggu, tetapi Cair masih menunggu di sisi Long Haoshen, mendengarkan percakapan saudara perempuan ini dan saudara laki-lakinya. Pertandingan pertama tidak melibatkanmu, kan? Suara yang agak tidak bisa berkata-kata terdengar dari samping. Long Haoshen dan Li Xin berbalik untuk melihat Yang Wenzhao dan seorang pemanggil wanita yang memberi mereka pandangan aneh. Keduanya adalah orang-orang yang memiliki cahaya paling dangkal yang menyinari tubuh mereka. Summoner wanita itu mengenakan gaun ajaib bersama dengan sebuah tongkat, dan saat ini sedang menundukkan kepalanya jadi tidak ada cara untuk melihat wajahnya dengan jelas. Oh, permintaan maaf. Long Haoshen mengangguk pada mereka sebelum buru-buru kembali ke ruang tunggu bersama dengan Li Xin dan Cair. Menyadari mereka, Yang Wenzhao tetap tidak menonjolkan diri. Setidaknya, dia tidak menarik Long Haoshen atau Cair sebagai lawan pertamanya. Bahkan jika dia tidak dihantui oleh bayangannya seperti sebelumnya, kedua lawan ini adalah yang paling sulit dihadapi, baginya. Cair, siapa lawanmu? Li Xin bertanya pada Cair, yang berada di sisi Long Haoshen. Cair menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak bisa melihat, jadi saya tidak tahu. Mendengar kata-katanya, Long Haoshen segera merasakan gelombang kesalahan diri yang kuat. Dia telah menjaganya untuk waktu yang lama, tetapi lupa bahwa dia tidak bisa melihat. Penuh penyesalan, dia meraih tangan kecilnya. Jangan khawatir, saya akan bertanya kepada anggota staf. Pada saat Long Haoshen pergi untuk bertanya kepada anggota staf, pertandingan pertama dari 16 besar ke 8 besar dimulai. Seperti sebelumnya, Yang Wenzhao tidak memanggil tunggangannya, dan menyebarkan sepasang pedang yang berat, melesat seperti sambaran petir ke arah pemanggil lawan. Selama pertandingan antara Knight dan Summoner, kedua belah pihak berada pada jarak 50 meter. Lawan Yang Wenzhao menggenggam tongkat hijau, dan bernyanyi dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia tidak tetap diam dan mundur dengan cepat. Serangan Yang Wenzhao sangat cepat, tetapi bahkan jika itu masalahnya, ketika dia tiba pada jarak 20 meter, pemanggil wanita telah menyelesaikan pemanggilan pertamanya. Titik hijau cahaya dipancarkan dari puncak tongkatnya, jatuh ke tanah dalam sekejap, dan lingkaran cahaya hijau muncul, memancarkan riak di sekitarnya. Segera, sulur yang tebal keluar dari tanah, segera menyebar ke depan. Ini adalah pemanggil botani. Pada saat ini, jika Yang Wenzhao tidak ingin berbenturan dengan tanaman itu, dia harus mengambil jalan memutar. Secara alami, Yang Wenzhao tidak akan membuat pilihan seperti itu. Melaju ke depan dengan kehormatan dan tekad, dua pedang beratnya bersinar dengan kilau cahaya kemasan. Mempercepat langkahnya lebih jauh, dia membuat cas berevolusi menjadi assault saat dia melambaikan dua pedang di tangannya, meluncurkan dua light tone secara bersamaan saat dia perlahan melompat dari tanah. Meskipun pohon anggur itu kuat dan tahan lama, di depan light tone ini tampak sangat rapuh, karena dalam sekejap berubah menjadi nihil. Karakter gagah berani Yang Wenzhao tidak diragukan lagi terwujud pada saat itu. Dengan berani bergegas ke kelompok tanaman merambat ini, tanpa menggunakan keterampilan apapun, dia mengayunkan pedang berat ini, melewati mereka sambil muncul seperti angin dan hujan dan langsung memutar dan menghancurkan tanaman merambat ini. Hanya kecepatannya yang turun sedikit, tetapi kekuatan yang tak tertahankan ini melewati tanaman merambat ini tanpa hambatan. Dan pada saat ini, pemanggil wanita yang berlawanan menyelesaikan mantra pemanggilan keduanya. Di depan serangan Yang Wenzhao, summoner ini tidak panik sedikit pun. Kali ini, itu adalah cahaya beriak berwarna hijau tua yang muncul, dan segera, duri lebar keluar dari tanah, tidak hanya menghalangi jalan Yang Wenzhao tetapi juga meluncurkan serangan diam-diam padanya. Suara keras bergema, saat sosok pengisian Yang Wenzhao tiba-tiba berhenti. Banyak duri ini tampak lebih ramping dari tanaman merambat tetapi sekeras besi.
Meskipun, seperti sebelumnya, tidak ada cara untuk melawan serangan yang datang dari sepasang pedang Yang Wenzhou, dia tidak memiliki cara untuk menyerang ke depan dengan assault lagi, dan hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Pada saat itu, Long Haoshen sudah menanyakan anggota staf dan mendapat konfirmasi bahwa lawan Cair adalah pemanggil lain. Perhatiannya langsung tertuju pada pertandingan ini. Pemanggil adalah panggilan Long Haoshen yang paling asing. Satu-satunya pertarungan yang melibatkan summoner yang pernah dia lihat adalah pertarungan yang melibatkan Chen Yinger dan gerbang pemanggilan makhluknya. Tapi lawan Yang Wenzhou jauh lebih bisa diandalkan daripada Chen Yinger ini, yang telah meluncurkan 2 mantra pemanggilan berturut-turut dan dengan kecepatan seperti itu. Dang! Tetapi pada saat ini, kaki Yang Wenzhou tiba-tiba berhenti total. Serangan keras terdengar, saat tubuhnya diguncang sebentar, dan tiba-tiba menjadi tidak bergerak. Penglihatan Long Haoshen cukup baik, jadi dia bisa dengan jelas melihat bahwa duri merah sepanjang 1 kaki ditembakkan ke arah Yang Wenzhou, jelas menyerangnya secara mengejutkan. Karena dia berada di depan ruang tunggu, Long Haoshen dapat melihat bahwa pemanggil ini, seperti sebelumnya, di tengah semak duri, dilindungi oleh mereka saat dia terus mundur. Di sampingnya, berdiri tanaman fantastis setinggi seseorang. Seluruh tubuh tumbuhan ini terbuat dari duri, dan sekuntum bunga besar di atasnya. Dari tubuhnya duri berwarna merah ini muncul sebelumnya. Long Haoshen tahu dengan jelas kekuatan Yang Wenzhou. Agar duri bisa mendorongnya kembali, dia bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya itu. Long Haoshen fokus pada adegan ini. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa tanaman misterius itu bergetar hebat, sebelum dengan cepat membentuk duri berwarna merah tua yang secara mengejutkan dia kumpulkan, mengubahnya menjadi jarum sepanjang kaki yang ditembakkan dengan keras, menargetkan Yang Wenzhou. Wow, jadi panggilan botani sebenarnya bisa digunakan seperti itu. Long Haoshen tanpa sadar membuka lebar matanya. Dang! Suara tabrakan lain tiba-tiba terdengar. Saat memblokir Yang Wenzhou sekali lagi, duri dan duri seperti besi di sekitarnya mendekatinya dari segala arah. Dari kelihatannya, summoner ini saat ini memiliki keuntungan. Mantra pemanggil wanita tidak berhenti sama sekali, dan di sisinya, polong tanaman secara bertahap tumbuh, sampai menjadi sangat besar, beberapa kali lebih besar dari tanaman bunga berduri sebelumnya. Bagaimana mereka bertujuan untuk menyerang Yang Wenzhou tidak diketahui, mereka perlahan membungkuk, dan secara bersamaan melemparkan diri mereka dengan kecepatan tinggi. Setiap kacang hijau dalam polong ini memiliki ukuran 3 kepala manusia besar yang akan dihancurkan di Yang Wenzhou.